Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti kartu prakerja dan menemukan sejumlah masalah, mulai dari pendaftaran hingga potensi atau dugaan konflik kepentingan platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan. KPK pun akhirnya meminta kartu prakerja ditunda untuk kemudian dievaluasi. Padahal selama pandemi COVID-19, pemerintah sudah memodifikasi kartu prakerja menjadi semi bantuan sosial dan insentif finansial yang ada dalam kartu prakerja bisa digunakan oleh korban PHK supaya mereka bisa bertahan selama pandemi. Di antara dua hal ini akan menjadi perdebatan kami dalam dua arah malam hari ini bersama saya, Cindy Sestiarani. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam kartu prakerja berdasarkan kajian yang dilakukan. Sedikitnya ada 4 aspek yang ditemukan KPK. Mulai dari proses pendaftaran yang tidak sesuai dengan kriteria target peserta, kemitraan yang tidak melewati mekanisme pengadaan barang dan jasa yang syarat kepentingan, kurasi materi pelatihan yang dilakukan tidak dengan kompetensi yang memadai, hingga pelaksanaan program secara daring berpotensi fiktif dan merugikan keuangan negara. Memang ini semi bansos, tapi pelatihan itu kan ada standar bakunya gitu. Nah, kita merasa bahwa harus dilibatkan pihak-pihak yang kompeten, misalnya asosiasi penyedia pelatihan atau bahkan BSNP gitu, Badan Standarisasi Nasional Profesi gitu. Jadi kita pikir kurasi ini penting supaya materinya ini memberi nilai tambah. Menanggapi temuan KPK, Komite Cipta Kerja yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan melakukan evaluasi menyeluruh dan menelaah setiap rekomendasi KPK untuk diimplementasikan. Pendaftaran gelombang 4 kartu prakerja yang sedianya berjalan Mei lalu hingga kini ditunda karena proses evaluasi yang masih berlangsung. Meski dihujani kritik, program ini banyak diminati oleh masyarakat. Lantas, bagaimana nasib kartu prakerja? Apa perbaikan yang akan dilakukan pemerintah terhadap program yang merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo ini? Dan kami akan membahas permasalahan kartu prakerja ini bersama 4 narasumber. 2 sudah bergabung bersama kami di studio. Yang pertama ada Bu Deni Purbasari, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. Selamat malam, Bu Deni. Terima kasih sudah hadir. Dan juga dari ICW, ada peneliti ICW Mas Wana Alamsyah. Selamat malam, Mas Wana. Terima kasih sudah hadir. Dan bergabung juga melalui Zoom ada Pak Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK. Dan juga tenaga ahli utama KSP, Dani Amrul Ihdan. Selamat malam Pak Pahala, selamat malam Mas Dani. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuka diskusi ini dengan temuan-temuan KPK terkait dengan kartu prakerja. Dari 7 poin yang disampaikan oleh KPK, kami merangkum dalam 4 aspek masalah yang ditemukan oleh KPK dalam kartu prakerja. Yang pertama adalah soal peserta yang tidak sesuai sasaran, kemudian kemitraan tidak melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa, dan ketiga ada kurasi materi pelatihan yang dinilai KPK tidak kompeten, kemudian pelatihan daring yang berpotensi fiktif atau tidak efektif jika dilakukan. Ini adalah temuan KPK setelah menyoroti kartu prakerja. Saya langsung ke Pak Pahala. Pak Pahala, apa yang membuat KPK kemudian melakukan kajian kepada kartu prakerja? Yang pertama, di RDP dengan Komisi 3 DPR diminta secara khusus KPK melihat kartu prakerja mengingat banyaknya suara-suara di masyarakat tentang kartu prakerja. Yang kedua, Pak Menko dan rombongan datang sendiri ke KPK memaparkan dan membuka peluang gitu untuk melihat mungkin ada perbaikan yang bisa dilakukan gitu. Jadi KPK memang komitmennya untuk mengawal seluruh realokasi dana di pusat maupun daerah terkait dengan percepatan penanganan pandemi ini gitu. Jadi kita masuk ke situ. Dan saya mau koreksi sedikit ya Mbak. Pertama ini bukan temuan. Temuan itu seakan-akan kami menemukan kita sebut nih identifikasi. Jadi ini kajian ya?
Jadi kerjasama dengan Bu Deni juga, Bu Deni sudah mengungkapkan ini dan itu gitu. Jadi ini lebih identifikasi masalah. Yang kedua ini rekomendasi, Mbak. Jadi rekomendasi itu bukan perintah untuk melakukan gitu. Jadi supaya clear karena kita pikir ini bukan perintah untuk harus dilakukan, enggak lah. Ini rekomendasi. Sekali lagi dari KPK karena ada fungsi monitoring itu produknya rekomendasi. Jadi kira-kira itu. KPK kan juga menemukan dugaan ada potensi terkait dengan penunjukan langsung yang ini juga akan merugikan negara, kemudian juga berpotensi fiktif. Nah, dari apa yang ditemukan atau yang akan dikaji oleh KPK, apakah juga dihitung potensi kerugian negara jika itu terus dilanjutkan? Enggak, kalau perhitungan detail kerugian negara kita tidak lakukan. Tapi kalau untuk pengadaan gitu ya, yang penunjukan langsung, sebenarnya semangat kita sekali lagi rekomendasi untuk perbaikan gitu. Karena kita mendengar dari banyak pendapat, banyak argumen apakah perlu langsung tidak langsung, makanya kita lihat tugas dan fungsi Jamdatun ternyata cocok gitu, bahwa untuk program pemerintah sebenarnya kalau mau tahu legal opinion yang paling pasti ya dari Jamdatun. Oleh karena itu kita rekomendasikan minta saja legal opinion ke Jamdatun. Jadi sekali lagi kita ingin membantu supaya program ini pasti perlu PBJ pengadaan apa enggak. Kira-kira itu. Oke. Baik Pak Pahala. Bu Deni, bagaimana menyikapi tadi temuan rekomendasi dari KPK? Intinya adalah bahkan sebelum tim Pak Pahala itu melakukan katakanlah kajian terhadap program Kartu Prakerja, saya pikir sejak awal itu sendiri masyarakat itu sudah banyak memberikan masukan-masukan, mengingatkan kami. Jadi ini sebenarnya kami mengapresiasi karena begitu banyak kemudian perhatian diberikan kepada program Kartu Prakerja. Satu lagi adalah perhatian ini begitu banyak karena ini adalah inovasi, Cindy. Yaitu mungkin belum pernah ada program pemerintah menggunakan platformnya adalah e-marketplace. Di mana semua yang katakanlah disajikan, harga berapa, deskripsinya dan lain sebagainya itu tersaji secara terbuka. Sehingga semua orang dapat melihat dan memberikan kemudian penilaian. Tapi kemudian ada potensi bahwa apakah betul ini melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa atau penunjukan langsung yang ini berpotensi ada penyelewengan atau konflik kepentingan, Bu Deni? Nah, jadi saya hanya merefer apa yang karena kami pelaksana, jadi kami merefer kepada apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa beliau mengatakan ini tidak lelang karena ini bukan pengadaan barang dan jasa. Karena uang dari APBN itu tidak mengalir kepada badan usaha, tidak mengalirnya lewat kementerian dan lembaga. Jadi anggaran 20 triliun yang sekarang awalnya masih 10 triliun itu semuanya ada di Kementerian Keuangan di bawah Menteri Keuangan langsung. Jadi bukan even di Dirjen. Jadi di anggaran bendahara BABUN. Nah, kemudian yang kedua kepala LKPP. Jadi kalau kami yang bicara kan nggak pas, tapi kepala LKPP sudah menegaskan Pak Roni bahwa ini bukan pengadaan barang dan jasa, tidak masuk kepada ranah Perpres 16 tahun 2018. Jadi saya hanya merefer saja karena memang sekali lagi APBN langsung turun kepada anak-anak. Kalau menjawab pertanyaan dari masyarakat bahwa jangan-jangan uang negara ini untuk membiayai mereka yang memberikan pelatihan secara online atau daring kepada badan usaha, apa yang bisa Bu Deni jawab dari pertanyaan masyarakat itu? Saya hanya menyampaikan bahwa LKPP dilibatkan sejak penyusunan Perpres dan ini polisinya yang bisa mengatakan ini adalah lembaga-lembaga tersebut, yaitu Ibu Menteri Keuangan dan LKPP yang sudah mengatakan bahwa itu bukan pengadaan barang dan jasa. Dan sebenarnya pagi tadi ketika rapat bersama dengan tim pelaksana, semua board eselon 1 bersama dengan timnya Bapak Jamdatun itu juga menyampaikan bahwa ini bukan PBJ. Namun walaupun ini bukan PBJ, prinsip-prinsip PBJ yaitu akuntabilitas, kehati-hatian, kemudian transparansi itu harus dilakukan begitu. Akankah melibatkan Kejaksaan Agung seperti yang tadi diharapkan oleh Pak Pahala? Iya, sudah. Jadi tim dari tim pelaksana sebenarnya tim teknis itu sudah lebih dari 2 atau 3 minggu rapat intensif dengan tim dari Bapak Jamdatun. Berarti sudah dilakukan tadi rekomendasi oleh KPK terkait dengan... Sudah, sedang, dan hopefully legal opinion dari Bapak Jamdatun kami kemudian menunggu. Oke, Pak Pahala. Pak Pahala silakan untuk menanggapi. Jadi memang kita tahu pasti bahwa sesudah rapat akhir Mei gitu ya, memang
dari Kemenko sangat responsif dan segera membentuk tim penyelesaian rekomendasi. Sekali lagi rekomendasi bukan hanya dari KPK, dari beberapa juga ada. Dan itu diketuai Jamdatun. Bahkan KPK ada di dalam situ, tapi saya bilang mungkin kami internal KPK kalau kami memberi rekomendasi baiknya kita hanya menerima rencana aksinya apa dan monitoring progresnya. Jadi kita pikir responnya sangat baik gitu dan beberapa item sudah selesai dengan cepat. Oke, Mas Wana, kalau melihat kajian yang dilakukan oleh KPK, ada hal-hal yang kemudian disoroti oleh KPK, ini menegaskankah kritikan masyarakat kepada kartu prakerja selama ini? Ya, sebenarnya tanggal 1 Juni ICW sudah mengeluarkan kajian terkait dengan bagaimana kemudian program prakerja ini berjalan begitu. Setidaknya ada 5 temuan dan sebenarnya sama, hampir sama dengan kajian yang dilakukan oleh KPK. Yang pertama terkait dengan adanya potensi konflik kepentingan, lalu kemudian tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa begitu. Nah, memang ada satu poin lagi yang belum sempat disinggung oleh publik selama ini, yaitu terkait dengan adanya potensi dugaan maladministrasi yang terjadi ketika 2 proses. Pertama proses kurasi, lalu yang kedua proses perjanjian kerjasama. Dan ini yang sedang kami telusuri lebih lanjut begitu. Kurasi ini juga menjadi perhatian dari KPK yang meminta bahwa kurasi materi pelatihan harus melibatkan pihak yang kompeten. Kalau menurut ICW, siapa pihak-pihak yang kompeten supaya kurasi ini berjalan dengan optimal dan juga sesuai dengan prosedur? Sebelum masuk ke pihak yang kompeten, kita perlu melihat dulu sebenarnya alur proses bisnisnya seperti itu. Kalau di dalam Permenko ada mekanisme 14 hari yang dilakukan oleh platform digital untuk melakukan proses screening awal, lalu kemudian manajemen pelaksana itu melakukan penetapan selama 7 hari begitu di dalam pasal 27. Namun kemudian kalau seandainya kita lihat dari segi waktu yang telah dilakukan selama ini, rasanya ini tidak dimungkinkan begitu. Karena ketika kita bicara tentang proses kurasi, ada semacam waktu yang sangat singkat dilakukan oleh platform digital dan juga manajemen pelaksana, sehingga setelah itu dimanfaatkan sebagai untuk apa menurut kekhawatiran Anda? Kami menduga bahwa ini sejumlah lembaga pelatihan ini itu belum melalui proses kurasi yang baik begitu, sehingga kami mengkhawatirkan kalau seandainya temuan KPK bilang bahwa ada beberapa lembaga pelatihan pun juga yang belum kompeten begitu, dan itu pun juga ditemukan oleh ICW begitu di dalam hasil pemantauan. Dan yang menjawab itu kompetensi diragukan. Jadi begini. Pertama adalah kami berpegang kepada Perpres, Permenko, dan PMK. Itu 3 payung hukum yang menjadi pegangan buat kami bekerja. Selain daripada rapat kebijakan yang dibuat oleh komite. Perlu saya sebutkan di sini, Komite Cipta Kerja itu adalah terdiri dari board ministers 7 orang. Ada Pak Menko sebagai ketua, wakil Pak KSP, kemudian anggotanya Ibu Menaker, Pak Mendikbud karena pelatihan itu harus lari ke hulu, kemudian ada Pak Mendagri karena pendidikan dan pelatihan adalah kewenangan dari pemerintah daerah, kemudian ada Ibu Menkyu, Menteri Bappenas untuk mensinkronkan seluruh policy, kemudian sama satunya lagi adalah Menperin. Nah, jadi policy dibuat oleh tim ini, kemudian kami adalah yang melaksanakan. Sesuai dengan Permenko disebutkan bahwa yang melakukan kurasi terhadap jenis pelatihan itu pertama kali itu ada digital platforms. Kalau digital platforms itu ceroboh untuk memilih jenis pelatihan untuk dicantolkan, dijual di platformnya mereka, reputasi mereka, kita bicara perusahaan-perusahaan itu bisa ambruk karena mereka menjual sesuatu yang itu tidak baik dan itu ada bagian dari program pemerintah. Dan ini terbuka kepada publik. Bukan, belum selesai. Yang kedua adalah bahwa jenis pelatihan ini tidak berhenti di situ. Sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Permenko bahwa manajemen pelaksana bertugas untuk melakukan kurasi lebih lanjut karena setiap jenis pelatihan itu harus ada course code-nya unik untuk kemudian memastikan si A beli pelatihan itu harga berapa, kapan, di digital platform mana, itu kita kemudian bisa tarik supaya kemudian pertanggungjawaban keuangannya juga bisa akuntabel. Nah, untuk melakukan ini proses kurasi, ini kami sekali lagi memang PMO adalah organisasi yang kecil, tetapi kami benar-benar memeriksa ini satu persatu dari jenis-jenis pelatihan yang ada. Sekarang ini untuk informasi teman-teman semuanya ada 3.000 jenis pelatihan dan kemudian yang laku itu adalah 1.200. Jadi kita mungkin dalam hal ini sebenarnya orang bisa memasang atau membuat pelatihan apa, tapi kalau terlalu mahal dibandingkan dan segala macam itu bisa saja tidak laku. Oke, kurasinya seperti itu Mas Wana, cukupkah?
Jadi begini Mbak, kalau seandainya kita coba melihat tanggal terbitnya Beleta Permenko 3 2020 itu tanggal 27 Maret begitu. Lalu kemudian gelombang pertama prakerja itu tanggal 11 April begitu. Di dalam pasal 27 itu dijelaskan bahwa ada 14 hari platform digital harus melakukan kurasi begitu. Gap antara dari tanggal 27 sampai tanggal 11 April itu hanya 14 hari begitu. Tapi kan kemudian setelah platform digital melakukan kurasi, ada peran manajemen pelaksana untuk melakukan penetapan begitu. Pertanyaannya kemudian adalah berapa lama platform menunjukkan langsung itu yang Anda khawatirkan, di situ ada konflik kepentingan. Ya. Baik, kami akan, saya sebentar saya beri kesempatan Bu Deni ya, selepas jeda tetap bersama kami di Dua Arah.